perwakilan pemuda Maluku Bersatu yang beragama Nasrani turut mengawal dan membantu pelaksanaan sholat Id. Untuk ikut membantu penjagaan dan pengamanan sholat Id hari ini, Mas. Semua di Indonesia harus bersatu. Toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita tidak setuju. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tapi tidak mengorbankan prinsip. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, maupun dengan Tuhan. Dalam beragama, kita memerlukan sikap toleransi beragama. Namun, apakah itu toleransi beragama? Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk meyakini kepercayaannya masing-masing, menjalankan ajaran agamanya, dan menjunjung tinggi keyakinan dari umat lain. Kali ini, terdapat satu kasus yang akan kami angkat dalam perbincangan seru ini. Surakarta merupakan kota yang terkenal akan toleransi beragamanya. Selain masyarakat yang mengamalkan sila pertama Pancasila, pemerintahnya juga tak kalah andil dalam mengamalkan sila pertama Pancasila. Namun, apalah daya pemerintah Surakarta justru mendapat serangan netizen karena terlalu heboh merayakan hari raya agama lain. Mari kita simak bagaimana pendapat serta pikiran dari narasumber pilihan kami akan kasus tersebut. Aku Ahmad Hafiz, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi UNS sebagai Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif. Sangat penting menurutku, dan juga menurut perkembangan juga data dari Databox pada tahun 2020 itu ada sekitar 422 kasus, dan 2021 sekitar 36 kasus, dan 2022 data terakhir itu ada 22 kasus. Yang berarti setiap tahun untuk intoleransi agama itu sudah menurun, dan berarti tingkat toleransi sudah cukup. Kalau bukan dari pemerintah, kalau kita cuma ngandelin dari warga-warga sekitar, itu kesannya kurang didengar juga. Lalu kenapa pemerintah? Karena pemerintah juga yang ikut membuat kebijakan, sehingga juga masyarakat nggak kebingungan gimana caranya buat toleransi agama. Jadi kalau pemerintahnya tidak mengambil langsung kebijakan tentang toleransi agama, jadi dari masyarakatnya juga kebingungan buat gimana caranya kita untuk bertoleransi. Menurut aku seperti itu.
masyarakat wajib banget buat ikut serta menjaga toleransi keagamaan, karena itu juga bersifat sangat sensitif ya. Karena kalau kita nggak bisa menjaga toleransi juga kita tidak bisa menjalankan hubungan baik dengan sama warga, sama masyarakat gitu. Menurut aku enggak ya, karena kan juga dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 29 ayat 1 dan 2 kan juga sudah jelas isinya, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi menurut pandangan aku enggak ya, soalnya kan dari pemerintah juga sudah menjalankan dengan baik. Mungkin kalau dari segi masyarakatnya, karena masyarakat juga bisa dikata untuk masyarakat Indonesia juga literaturnya menurut datanya itu tingkat membacanya juga sangat kecil. Jadi buat masyarakat juga belum terlalu bisa untuk menjalankan atau enggak menerapkan undang-undang. Menurut saya pribadi itu mungkin di Kementerian Agamanya, karena kan Kementerian Agama juga nggak selalu mencakup tentang agama Islam. Nah, mungkin dari pemerintah agama lebih untuk adil untuk agama-agama lain selain di Islam sendiri. Lalu selain Kementerian Agama, mungkin dari pemerintah daerah atau provinsi juga bisa ikut serta untuk menangani masalah intoleransi agama ini. Mungkin untuk generasi X, Y atau generasi boomer itu mungkin pemerintah lebih melakukan sosialisasi untuk apa sih pentingnya bertoleransi agama dan lainnya. Dan untuk generasi milenial atau enggak kita sebagai generasi Z itu mungkin dari pemerintah lebih menekankan ke pelajaran-pelajaran di sekolah. Contohnya itu pentingnya kita bertoleransi beragama di sekolah atau di lingkungan sekitar, bagaimana cara menghargai teman yang agamanya lain, teman yang sedang beribadah gitu. Ini sedikit susah ya, karena pemerintah sekarang tuh bisa dibilang baru melaksanakan tugasnya atau melaksanakan perbaikan itu setelah kejadian viral. Jadi mungkin aku juga tanyakan buat kalian jadi viral untuk permasalahan ini. Mungkin juga kedepannya harus mengkaji lagi untuk kasus-kasus intoleransi agama, tepatnya di daerah Surakarta ya. Lalu setelah dikaji mungkin kalian bisa berdiskusi antar tokoh agama dan bisa kalian menyampaikan aspirasinya dan mengumpulkan massa untuk ikut bersama untuk toleransi agama ke depannya gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama tidak dapat lepas dalam kehidupan sehari-hari bagi kita manusia yang bersifat sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan ini disampaikan bagi lapisan masyarakat manapun, baik mahasiswa, pelajar, pegawai sipil, terlebih lagi bagi lapisan masyarakat yang memiliki potensi sebagai tokoh bagi orang lain. Kami berharap bahwa video ini dapat bermanfaat dan mengubah sedikit pandangan terhadap toleransi beragama di lingkungan tempat sekitar menjadi lebih bermakna dan sejalan dengan Pancasila atas dasar negara bangsa ini. Terima kasih.